Konnichiwa, halo, assalamualaikum. Yuta sama Adin, aku tuh sempat di Instagram aku tuh sempat nanya ke teman-teman followers Instagram aku, dan di situ aku buka question box gitu di Instagram aku, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman followers, dan aku mungkin sambil ngobrol-ngobrol aku sambil bacain juga kali ya pertanyaan dari teman-teman followers untuk Yuta Ya, dan Adin. Aku jadi penasaran deh, Kak. Maaf sebelumnya, aku pernah dengar kalau kusta itu menular, terus penderitanya tuh cacat gitu kan. Emang kakak nggak takut pas datang ke desa kusta? Nah, kalau untuk ini gimana nih tanggapannya Adin atau Yuta? Kan tadi kalau untuk menular itu sudah kita bahas ya tadi ya. Nah, gimana tuh kalau misalnya yang katanya dia bilang, terus penderitanya tuh cacat kan, gitu kan? Emang nggak takut? Katanya kayak gitu. Mungkin bisa di sharing. ya itu penyakit kusta itu menular atau enggak? Itu ya sebenarnya penyakit menular. Tapi seperti tadi bilang, kan daya penularannya enggak apa? Nggak tinggi. Ya enggak tinggi. Terus kalau di orang-orang yang tinggal di desa rehabilitasi kusta, mereka itu semua sudah sembuh. Jadi nggak usah khawatir juga. Terus tentang disabilitas, kan di dalam desa rehabilitasi kusta juga ada yang punya disabilitas. Disabilitas itu apa ya? Itu permanen. Jadi kalau pengobatan penyakit kusta yang minum MDT yang tadi itu, kalau terlambat bisa berkembang disabilitas. Ya. Terus penyakit kusta sendiri itu bisa disembuhkan. Tapi kalau disabilitas itu permanen. I see. Jadi di orang-orang yang di desa rehabilitasi kusta ada yang punya disabilitas juga, ada yang enggak juga, of course. Jadi belum Terus, tentu ya. ya, takut atau tidak? Kalau aku, ya aku tahu apa ya, mereka itu sudah sembuh. Terus disabilitas itu bukan berarti apa ya, masih apa sih? Masih bisa menularkan? Iya, atau tidak gitu. Kan tidak. Aku udah tahu juga. Nah, jadi kalau dari sisi itu aku nggak takut. Tapi ada satu, itu sebenarnya waktu apa ya? Waktu pertama kali aku ketemu sama orang yang pernah mengalami kusta, yang di China itu, Ibu Meva. Dia punya disabilitas. Aku tahu ini nggak khawatir, tapi aku merasa takut. Itu karena apa ya? Aku lihat appearance-nya kan beda. Jarinya nggak ada, terus apa ya? Face-nya juga, wajahnya juga. Itu ada takut, aku merasa takut juga. Manusiawi lah ya. Ya, jujur. Tapi itu karena aku lihat apa ya, keterampilannya, appearance, aku lihat appearance-nya. Tapi ya sambil ngobrol, interaksi sama mereka, selama kan workshop itu 2 minggu. Kan 2 minggu tinggal bersama sama mereka. Kalau itu ya bisa lihat apa ya, hatinya gitu. Bukan dari appearance-nya. Jadi ya ada banyak orang juga kan, ada yang punya disabilitas, ada yang gitu kan. Jadi udah nggak takut. I see. Jadi kita, ya itu ya teman-teman, kita nggak bisa don't just judge book from the cover gitu kan, tapi mereka punya hati nurani yang luar biasa sekali gitu kan. Ya ibaratnya disabilitas kayak apa ya, efeknya aja gitu kan, efek dari penyakit kusta ini gitu kan, karena memang waktu itu mungkin beliau terlambat mengkonsumsi MDT itu gitu ya. Nah berarti kalau teman-teman yang perlu ketahui, berarti kalau misalnya sudah mengkonsumsi obat itu, kalau misalnya sudah tahu gitu kan, tadi kan sudah Adin singgung ya ciri-cirinya seperti apa. Kalau misalnya sudah sadar itu langsung gitu ya, langsung konsumsi obat itu untuk meminimalisir lah ya terjadinya disabilitas gitu ya.
Ya, benar. Oke. Dan apa ya, salah satu yang bikin diskriminasi ini masih ada di Indonesia itu adalah anggapan bahwa kalau kusta pasti disabilitas. Padahal enggak kayak gitu. Jadi kusta ini penyakitnya jika dia segera diobati, dia bisa sembuh kembali dan tanpa adanya efek gitu di fisiknya. Jadi benar-benar sembuh total. Ya udah nggak ada perubahan fisik kayak gitu, seperti beberapa orang yang kita temui juga di Nganget, di desa-desa rehabilitasi kusta. Banyak juga orang-orang yang terlihat seperti tidak pernah mengalami kusta kayak gitu, tapi ternyata saya dulu juga pernah mengalami kusta loh Mbak, cuma memang ditemukan secara dini seperti itu, terus diobati secara dini, makanya saya bisa tidak ada disabilitas kayak gitu. Jadi yang harus dirubah mindsetnya adalah bahwa kusta ini tidak serta-merta menyebabkan disabilitas kayak gitu ketika dia mendapatkan penanganan secara dini dan pengobatan secara dini kayak gitu. Berarti memang teman-teman harus apa ya, ibaratnya pun kalau qadarullah gitu mengalami sendiri gitu ya, itu memang kita harus langsung gitu ya ke puskesmas untuk mengobati sedini mungkin supaya tidak gitu. Oke deh. Kalau boleh nggak Yuta ceritain, kan ini buat work camp gitu. Sebenarnya kegiatan work camp itu sendiri di sana ngapain aja sih? Kan pasti bingung ya, ini banyak banget nih teman-teman soalnya yang nanya sebenarnya kegiatan work campnya itu apa sih, interaksi kayak gimana sama warganya, gimana supaya kita bisa tahu dan segala macam tentang warga. Nah itu di sana sebenarnya ngapain aja sih? Boleh nggak dijelasin, diceritain ke teman-teman? Kalau di sana selama work camp kan 2 minggu. Selama 2 minggu kita kerja, ya benar-benar kerja. Kita memperbaiki infrastruktur seperti membangun jalan, membangun toilet, atau membuat saluran air, gitu-gitu. Itu alasannya itu Nah seperti tadi aku bilang, mungkin orang yang mau ikut work camp itu sudah dapat trainingnya penyakit kusta itu seperti apa. Tapi kalau pas datang ke desa rehabilitasi kusta, terus seperti tadi aku bilang, ya ada yang merasa takut juga kalau lihat appearance-nya. Terus ada orang Jepang juga yang ikut work camp, terus mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Jadi susah berinteraksi sama mereka secara verbal juga. Terus ada perasaan takut juga. Kalau gitu ya susah interaksi sama mereka. Jadi kita kasih tujuan yang sama, itu kerja. Kalau kerja, kalau orang Jepang juga bisa, orang Indonesia bisa. Nggak usah ngobrol juga bisa kan. Terus di situ orang yang pernah mengalami kusta juga ikut kerja. Kita mahasiswa juga kerja. Kalau gitu ya itu salah satu cara interaksi sama mereka. Di situ baru kenal, terus setelah itu ya datang ke rumah mereka, terus ya baru bisa interaksi secara deep ya. Jadi apa yang kita lakukan di work camp ya banyak kerja gitu ya. Ya jadi memang teman-teman di sana itu kita benar-benar cara kita memang tujuannya kita berinteraksi ya sama orang-orang yang pernah mengalami kusta di sana, supaya kita tuh tahu sih itu tadi yang tadi sempat Adin singgung juga, supaya kita tuh lebih tahu bagaimana sih mereka merasakan dampak diskriminasi itu gitu. Karena awalnya mungkin sama kayak aku pun, jangankan orang Jepang, aku orang Indonesia aja nggak bisa bahasa Jawa kan, bingung gitu kan. Nah itu salah satu caranya tadi yang sudah kita jelasin dengan kerja gitu kan, membangun jalan, membangun segala macam. Jadi pas kita itu di momen-momen itu juga luar biasa sih menurut aku, kayak kita di situ saling kerjasama, dan itu bukan hanya antar relawan aja ya, tapi warga juga datang, bahkan ibu-ibunya itu ngasih makanan gitu nggak sih? Ya, itu aku ya Allah kangen banget di masa-masa kayak gitu, ngeliat ibu-ibu datang, terus kita sambil ngobrol-ngobrol, kadang cewek-ceweknya iya mampir dulu ke rumah ibu, wah itu paling seneng deh aku, ngecit dulu gitu kan, kita mampir dulu deh.
ujung-ujungnya tidur di rumah warga. Udah itu pokoknya makan tidur udah pokoknya seru banget ya di sana. Kayak gitu. Jadi benar-benar itu ya cara kita berinteraksi sama warga awalnya gitu kan. Nanti lama-lama kita datang satu persatu ke rumah warga, kita dengerin cerita mereka, apa sih ada histori apa tentang namanya pengalaman mereka mengalami kisah ini seperti apa gitu. Oke, nah ini kan Yuta LCC atau Yayasan Satu Jalan Bersama ini kan apa ya istilahnya tujuannya gitu ya, visinya untuk mengurangi diskriminasi terhadap orang-orang yang pernah mengalami kusta gitu kan. Nah sebenarnya bentuk diskriminasi seperti apa sih yang orang-orang yang pernah mengalami kusta alami? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Sebenarnya bentuk diskriminasi di Indonesia itu kayak beragam ya, dari dikucilkan dari keluarganya, jadi sudah tidak dianggap keluarga lagi, diusir dari rumahnya seperti itu, sampai ada cerita dari orang lain bahwa bahkan ada anaknya orang yang pernah mengalami kusta ini yang sampai dikeluarkan dari sekolah kayak gitu. Tapi di desa-desa rehabilitasi kusta yang pernah saya temui kayak gitu, yang benar-benar pernah saya temui sendiri, kebanyakan diskriminasinya itu adalah dalam bentuk ya mereka ditinggalkan keluarganya gitu, diusir dari keluarganya seperti itu, karena mereka keluarganya ini menganggap bahwa kusta ini adalah sebuah aib kayak gitu. Malu gitu ya. Ada satu cerita bahwa jadi yang kena kusta kan misalkan si Bapak A. Karena si Bapak A ini kena kusta, ada orang lain mau nikahin adiknya Bapak A ini jadi batal kayak gitu. Cuma gara-gara Bapak A ini kena kusta kayak gitu. Bahkan adiknya ini nggak kena kusta gitu kan. Dan bapaknya juga udah sembuh gitu. Tapi karena diskriminasi masih kuat banget di desa tersebut, jadi sampai batal kayak gitu. Oke, jadi berarti sampai segitunya ya diskriminasi terhadap orang-orang yang pernah mengalami kusta gitu. Aku pribadi sempat dengar sih, maksudnya aku pernah dengar salah satu warga dan beliau bilang apa namanya, aku tanya gitu kan, emang keluarganya nggak datang ke sini atau ada keluarga apa enggak gimana gitu kan, dan dia bilang ada sih sebenarnya Mbak keluarga saya di Jakarta, cuman saya nggak mau ke sana karena sempat trauma juga katanya gitu kan. Kenapa memangnya? Iya waktu saya, jadi beliau itu dari kecil gitu kan, dan waktu begitu tahu apa namanya mengalami kusta gitu kan karena aib gitu ya, terus malu gitu kali ya keluarganya, jadi disatuin, jadi beliau itu disatuin sama apa namanya kambing gitu kan, jadi kayak tidur di situ, apa namanya dikasih makan sih, tapi kayak nggak manusiawi banget kan. Di situ aku kayak Allah ada ya, maksudnya segitunya gitu. Nah makanya ini ya apa namanya hadirnya LCC dan sekarang Yayasan Satu Jalan Bersama ini luar biasa sekali ya. Artinya mau mengedukasi masyarakat supaya udah deh yang kayak gini-gini udah jangan lagi gitu, karena nggak seperti itu gitu kan, nggak menular, dan ini bukan sebuah aib gitu, karena pun kita misalnya qadarullah kena gitu kan, kita misalnya jadi orang yang mengalami kusta itu bisa sembuh loh gitu kan istilahnya, ini ada loh obatnya gitu, teman-teman nggak usah khawatir gitu, kalaupun teman-teman sendiri yang mengalaminya atau teman-teman kalau ketemu sama orang yang mengalami kusta jangan khawatir gitu kan, baik dia apa namanya sudah sembuh ataupun belum sembuh, karena ya tadi daya penularannya rendah dan dia apa namanya kalau yang udah sembuh nggak nular gitu kan, seperti itu. Jadi iya, jadi seperti itu teman-teman, sudah ibaratnya stop diskriminasi. Kalau diskriminasi dalam tingkatan ekstrim mungkin seperti itu ya Li, tapi juga nih diskriminasi yang kecil-kecil gitu tapi masih ada sampai sekarang di masyarakat. Contohnya apa? Jadi warga-warga di desa-desa rehabilitasi kusta ini mereka kesulitan mendapatkan kerja kayak gitu. Jadi antara emang tempat kerja itu nggak mau menerima karena mereka adalah orang yang pernah mengalami kusta, atau keluarganya orang yang pernah mengalami kusta, atau dalam bentuk lain, misalkan nih mereka usaha sendiri gitu ya, dagang. Terlebih kalau mereka usaha menjual makanan misal. Kalau makanan ini udah kayak apa ya, udah kayak jadi fakta umum lah di desa-desa rehabilitasi kusta itu, bahwa tidak akan orang yang mau beli
makanan dari orang yang pernah mengalami kusta gitu, makanan matang kayak gitu, makanan sudah siap saji seperti itu. Ini yang masih ada sampai sekarang juga di masyarakat masalah itu kayak gitu. Karena itu ya merasa ya itu tadi ya informasi yang kurang tepat gitu, merasa kalau misalnya kita membeli makanan dari orang-orang yang pernah mengalami kusta kita bakal ketularan kayak gitu ya, itu yang informasi yang kurang tepat itu gitu. Aku juga pernah dengar, jadi mereka itu kan apa namanya, meskipun apa ya yang tadi ya disabilitas itu apa nggak ada jari-jari, nggak ada apa, tapi mereka apa namanya mereka membuat kerajinan seperti itu ya, di apa ya ibaratnya diberdayakan lah ya, membuat kerajinan kerajinan tangan. Nah, aku pernah dengar bahwa awal-awal itu mereka buat, setelah mereka udah apa ya ibaratnya udah mau gitu loh berjuang dengan kesulitan hidup, mereka masih mau berusaha dengan membuat kerajinan tangan, dengan tadi menjual itu. Tapi begitu dibawa ke pasar, dibawa ke orang, dan mereka kalau dikasih tahu ini yang buat adalah orang yang pernah mengalami kusta, mereka kayak enggak deh gitu ya. Ya itulah yang harapannya teman-teman sekarang yang udah nonton video ini sudah tahu ya bahwasannya enggak menular dan segala macam. Jadi enggak ada lagi lah penolakan seperti itu gitu ya. Ini kusta itu yang bisa bikin perempuan gak bisa hamil atau keguguran bukan sih? Maaf kalau salah. Gimana? Ada bener nggak tuh? Kusta itu yang bukan ya? Apa dong kalau itu? Mungkin kalau yang disebut dipertanyakan itu adalah kista mungkin ya, bukan kali ya. Jadi beda jalur gitu. Beda jalur ya. Tapi kalau kusta ini bukan gitu ya? Ya. Jadi meskipun apa namanya kena kusta perempuan gitu masih bisa apa namanya hamil gitu ya? Iya. Oke deh. Karena ada banyak juga gitu kan orang-orang yang pernah mengalami kusta, misalnya neneknya terus akhirnya punya cucu, sampai punya cucu juga ada gitu kan. Ya artinya emang dia masih bisa apa? Memiliki keturunan gitu ya. Memiliki keturunan seperti itu. Jadi kusta bisa bikin perempuan gak bisa hamil itu bukan. Terus ini ada yang nanya basic kemampuan apa aja sih kalau mau jadi volunteer di sana, Kak? Yuta dia sebagai foundernya gimana? Apa sih yang perlu kita siapkan? Kemampuan apa kita? Apakah harus bisa bahasa apa? Atau misalnya kita harus punya duit atau harus kayak gimana untuk bisa join, untuk bisa ikutan volunteer di WordCamp ini? Betul. Apa? Yang bisa nyampur sama bisa Oh gitu. aduk semen gitu ya. Jadi harus bisa nyangkul, harus bisa ngaduk semen gitu ya untuk bisa join. Karena di sana bakal kerja gitu ya. Bakal muli. Itu guys, jadi harus bisa ngaduk semen, harus bisa nyangkul. Canda. Harus panas-panasan, enggak bercanda. Itu hanya kemampuan yang kalau bisa malah oke ya. Itu jadi kemampuan plus. Tapi sebenarnya bisa dipelajari. Ya itu bisa. Iya, jangan salah guys, gini aku yang tadinya nggak pernah nyentuh cangkul, nggak pernah nyentuh semen, hari itu juga aku jadi jago loh. Luar biasa emang LCC ini bisa bikin hebat dalam segala. Menambah semua bisa ikut. Semua bisa ikut ya. Tapi Ya, yang sebenarnya juga kan 2 minggu kan bayar berapa ya? 500, 700 gitu kan. Itu dananya Semua dari bisa siapa? ikut. Dari sendiri. Pribadi. Oke, jadi kita join ke sana, kita pribadi ya, benar-benar volunteer jadi menurut aku pribadi ini ya mungkin basicnya niat tulus ya, karena memang semuanya itu kita ya namanya volunteer ya, kita relawan gitu kan, suka relawan benar-benar mau terjun untuk mereka warga gitu kan. Jadi nggak ada pikiran apa ya namanya bakal dapat kalian bakal dapat pelajaran berharga gitu ya. Jadi kalau misalnya masih berpikir bakal dapat materi, sertifikat apa segala macam, buang jauh-jauh hal itu. Karena memang ya niat luruskan niatnya untuk itu ya. Seperti itu.
Ini ada pertanyaan lagi, Mama boleh ikutan nggak? Zaman saya belum tahu nih ada LCC apa enggak, waktu kuliah seneng ikut LSM. Tuh, keren banget nih Mama, wah luar biasa. Mama gimana nih, boleh ikutan nggak teman-teman? Karena tadi kan disinggung ya sama Yuta kalau kegiatan ini kegiatan mahasiswa gitu kan. Apa memang khusus mahasiswa aja apa gimana nih? Mama boleh ikutan kan? Boleh, Oh boleh ikutan, boleh, ya. tanpa syarat ya, yang penting bisa ikut full kegiatan 2 minggu itu ya. Hmm. Asalkan bisa komitmen ikut full 2 minggu, semuanya bisa ikutan. Tuh mantep guys, jadi nggak ada apa limitasi harus mahasiswa aja gitu ya. Mama juga boleh gabung, siapapun boleh gabung, punya niat tulus, punya niat ikhlas dan komitmen selama 2 minggu mau ikutan full di sana, boleh ikutan, ya kan? Seperti itu. Oke. Terus ini ada yang nanya, semua hal lengkap tentang world tour-nya Kak, kayak bakal tinggal di mana, makan gimana dan lain-lain. Oh, world tour? Oh, maksudnya world camp kali ya? World maksudnya. camp kali ya. Gimana tuh? Beliau ini sepertinya tertarik mungkin ya ikut volunteer, tapi masih bertanya-tanya, masih ngawang gitu lah. Nanti tuh di sana kita tinggalnya di mana, makannya seperti apa. Terus apalagi kan 2 minggu itu kan ibaratnya bukan waktu yang ini ya, bukan waktu yang sebentar gitu kan. Pasti mungkin dia juga mungkin mahasiswa apa gimana kan, pasti kan harus ngabarin juga ke orang tua kan gimana tuh. Jadi kalau work camp itu kita selama 2 minggu kita ada di desa rehabilitasi kusta. Di sana kita tinggal di mana akan disediakan satu base camp. Biasanya itu kayak gedung balai desa atau gedung serbaguna di desa tersebut yang dipinjamkan ke kami sebagai volunteer selama 2 minggu kayak gitu. Jadi ya nanti kita akan tidur bersama volunteer di gedung tersebut kayak gitu. Nanti makannya gimana, kita akan ada biasanya jadwal masak tuh, jadi masak sendiri. Mantap tuh guys, jadi pada langsung bisa jago masak dah. Langsung jadi masak-masak sendiri buat biasanya kita dibagi per tim gitu ya. Jadi misal kita berangkat ber-30 nih, nanti per hari ada 5 anak yang dijadwalkan untuk memasak buat teman-teman lainnya kayak gitu. Jadi ya harus mandiri sih. Oke, mandiri ya. Berarti benar, tapi tenang aja gitu kan, ibaratnya akomodasi transportasinya gimana? Ke sana sendirian atau bareng-bareng atau bagaimana? Mungkin teman-teman juga butuh tahu informasi tersebut. Karena kan mungkin ada yang dari jauh. Biasanya kalau dari kita udah menentukan meeting point di mana, misalkan di stasiun apa gitu kan, nanti kita berangkat bareng-bareng ke tujuan kayak gitu, ke Donorojo kah, ke Ngangat, atau ke Sumberlaga kayak gitu. Oh gitu, berarti kumpulnya di meeting point tersebut ya. Karena ini ada juga nih yang nanya, aku dari Sukabumi, Jabar, apa bisa gabung dengan LCC? Itu katanya gitu. Bisa banget. Bisa ya? Asal... Bahkan volunteer kami yang tahun berapa itu ada yang dari Lombok juga, ada yang dari mana Maluku ya? Mana sih yang di Sulawesi itu? Lupa. Jauh. Ada yang dari sana juga kayak gitu. Luar biasa emang pengorbanan volunteer. Keren banget. Pertanyaan selanjutnya ini, kenapa ganti nama dari LCC jadi Satu Jalan Bersama? Apakah ada alasan atau makna tertentu? Boleh Yuta sebagai foundernya di sharing kenapa nih berubah nama dari komunitas LCC jadi Yayasan Satu Jalan Bersama? Dari tahun 2010 kan membuat LCC, Liberasi Care Community. Terus yang ikut RCC itu mahasiswa waktu itu. Jadi apa ya? Ya 3 tahun 4 tahun mereka itu lulus. Terus ada yang masuk baru gitu kan. Terus sampai tahun berapa ya? Tahun 2014, 15 gitu terus. Terus ya kita melakukan workcamp juga. Tapi seperti tadi apa ya? Kan ada diskriminasi yang bentuk seperti apa kan? Kan diskriminasi itu ada di masyarakat. Terus ada masalah pendidikan juga, masalah pekerjaan juga. Jadi apa ya? Kita tahu diskriminasi yang seperti itu dari workcamp. Terus kita harus approach ke isu-isu masalah yang seperti itu juga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, bagaimana caranya. Jadi kita mau membuat proyek-proyek yang lain juga, buat education, terus pekerjaan juga. Terus sosialisasi kepada masyarakat secara luas juga. Kalau gitu, kita harus
Jadi kalau di komunitas LCC itu emang khusus untuk WordCamp aja gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kan untuk apa ya, informasi ke teman-teman itu bukan cuma lewat WordCamp aja, tapi kayak ada project lain selain itu gitu maksud kita. Ya, itu salah satunya. Jadi proyek-proyek yang lain itu butuh waktu yang lama juga. Kalau WordCamp itu setahun sekali atau 2 kali. Kita fokus 2 bulan atau 3 bulan buat persiapan sama pelaksanaannya. Tapi kalau proyek-proyek yang lain itu kan harus fokus beberapa bulan atau tahun gitu kan, setahun 2 tahun gitu. Jadi kita butuh orang yang tetap mengkontribusi kepada proyek-proyek yang seperti itu. Jadi kita harus hire orangnya sebagai staff. Kan kalau misal si LCC itu dia kan komunitas mahasiswa ya. Jadi yang dilakukan di dalam LCC juga mungkin akan terbatas di kegiatan-kegiatan yang persiapannya tuh bentar, terus abis kegiatan ya udah gitu loh. Tapi kan di sini kita juga mau ngadain proyek-proyek seperti bantuan pendidikan, bantuan pekerjaan, di mana kita butuh orang yang stay kayak gitu untuk dalam jangka proyek yang lebih panjang. Itu ada orang yang stay untuk ngurus itu kayak gitu. Jadi memang punya apa ya, ibaratnya tujuannya lebih ke jangka panjang, jadi makanya memang dibutuhkan suatu wadah yang lebih besar untuk mengurusi yang jangka panjang ini gitu ya, makanya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya di LCC sendiri ini lebih apa ya, fokusnya ke WordCamp itu sendiri gitu ya, project WordCamp dan exhibition sama gitu ya. Mungkin exhibition ya, lebih ke edukasi juga gitu ya. I see. Seperti itu. Terus, guys. Ada tambahan? Kan masyarakat masih ada banyak diskriminasi. Terus untuk mengatasi masalah yang seperti itu, kita harus kerjasama sama organisasi atau organisasi yang lain atau perusahaan-perusahaan gitu juga. Kita butuh banyak bantuan atau kerjasama juga biar lebih banyak orang tahu penyakit kusta itu seperti apa. Biar kita bisa membuat proyek-proyek yang baru juga. Gitu. Jadi lebih mudah aksesnya gitu ya. Iya, daripada komunitas gitu. Kayak ibaratnya kalau memang sudah jadi yayasan itu lebih ibaratnya lebih dipercaya gitu ya, lebih legal. Lebih legal, betul bahasanya lebih legal gitu ya. Oke deh, luar biasa ini untuk LCC. Dan berarti LCC masih ada ya berarti ya, LCC masih ada dan teman-teman masih ada. Oke, berarti ya mudah-mudahan LCC dan jalan ini ke depannya sukses dan tercapai semua mimpinya dan tujuannya tercapai. Aku mau nanya nih, mungkin terakhir kali ya, harapannya Yuta dan Adin di kedepannya seperti apa sih? Mungkin boleh dari siapa dulu? Dari Adin? Harapannya sih semoga kedepannya semakin banyak orang yang aware atau sadar tentang isu kusta ini, karena kusta ini bukan isu perorangan hanya untuk mereka yang mengalami kusta aja atau orang-orang di sekitar orang yang pernah mengalami kusta, tapi juga penting untuk diketahui semua orang kayak gitu. Sebenarnya kusta itu apa sih gitu, karena berhubungan dengan bagaimana tetap adanya diskriminasi di Indonesia kayak gitu. Jadi gimana diskriminasi ini mau hilang kalau orang-orang masih tetap nggak mau aware atau sadar tentang kusta itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Dan semoga orang-orang yang pernah mengalami kusta pun atau keluarganya ke depannya tidak lagi merasakan diskriminasi dari masyarakat seperti itu, dapat hidup dengan secara normal seperti layaknya kita semua seperti itu. Amin, luar biasa. Semoga impiannya Adin tercapai. Kalau dari Yuta sendiri, apa sih harapannya Yuta ini untuk kedepannya? Ya, harapan saya itu sebenarnya 50% dari harapan saya itu sudah tercapai. Itu yang sudah tercapai itu, jadi tahun 2010 saya datang sendiri. Terus ajak mahasiswa, terus membuat RCC. Itu tahun 2010. Terus sampai sekarang
saya nggak berusaha, tapi yang pernah ikut WordCamp itu ajak teman-teman, terus mereka terus mereka yang menjaga RCC, menjaga WordCamp. Tahun berapa ya? Tahun 2012 atau 2013 ada yang bilang, ada orang Indonesia, mahasiswa yang ikut WordCamp bilang, aku merasa malu karena ini masalah kusta di Indonesia. Tapi yang mulai kegiatan WordCamp di Indonesia buat orang yang pernah mengalami kusta itu bukan orang Indonesia, tapi dari orang Jepang. Sebelum itu saya sebagai orang Indonesia nggak tahu isu kusta di Indonesia ini tuh. Terus ya mungkin ada yang mikir yang seperti itu juga. Terus mereka yang membuat RCC kuat sampai sekarang. Jadi ya itu yang 50% yang sudah tercapai. Jadi kan sampai sekarang saya membantu kegiatan RCC atau Yayasan Satu Jalan Bersama, tapi cuma membantu saja. Ya, terus yang satu lagi itu harapannya ya, seperti ini lewat YouTube, saya berharap lebih banyak orang tahu penyakit kusta itu seperti apa. Terus berubah mindsetnya, penyakit kusta itu ya bukan penyakit yang harus ditakuti gitu. Ya, penyakit kusta itu isu kusta, masalah isu terkait kusta itu sudah bukan isu medis, kan sudah ada obat. Tinggal sebagai isu sosial atau sebagai manusia gitu. Kalau tiap orang bisa berubah, bisa berubah mindsetnya, pasti bisa membuat masyarakat yang lebih baik, bisa menghapuskan stigma atau diskriminasi terhadap penyakit kusta atau orang yang pernah mengalami kusta. Kan saya orang Jepang, bukan orang Indonesia. Terus bahasa juga aneh-aneh kayak gitu, agamanya juga beda. Tapi aku diterima di Indonesia. Kan orang yang mereka itu orang Indonesia, hanya pernah mengalami kusta, tapi orang Indonesia. Kan perbedaannya lebih kecil daripada aku. Aku saja diterima, kenapa mereka enggak? Aku berharap pasti bisa. Gila, keren banget. Amin, luar biasa. Aku menyentuh banget ya, itu benar-benar kayak benar-benar kayak nampar banget ke kita semua, termasuk aku orang Indonesia. Nih Yuta aja, maksudnya orang Jepang gitu, kita bisa nerima orang Jepang di Indonesia, tapi kenapa sih kita nggak bisa nerima orang-orang yang pernah mengalami kusta gitu? Padahal hanya karena itu kan ibaratnya emang udah qadarullah seperti itu gitu kan, mereka sama-sama manusia, mereka bahkan orang Indonesia gitu. Kok kita yang sesama Indonesia, yang mungkin kita satu agama, satu suku gitu, kita nggak bisa menerima mereka hanya karena itu? Sedangkan kita udah tahu gitu kan, teman-teman yang nonton video ini terutama juga kan udah tahu gitu bahwa ini penyakit sudah bukan udah ada obatnya, udah bisa sembuh, nggak menular. Jadi yuk dimulai dari diri kita untuk stop, udah nggak lagi mendiskriminasi orang-orang yang pernah mengalami kusta. Seperti itu ya Yuta ya harapannya. Ya. Kalau dari Yuta sendiri sebenarnya parameter sudah tercapai tujuan tersebut itu apa sih? Maksudnya kayak sampai di titik mana Yuta akan bilang, oke, udah selesai. Oke, Ibu Meha, aku udah selesai menjalankan tugasku, semoga Ibu tersenyum di sana gitu. Itu sampai di titik mana? Apakah sampai kapan deh ini LCC dan yayasan ini akan terus berjalan? Kalau lihat dari tujuan yang awal yang waktu saya punya yang 2010, ya mungkin udah tercapai. Kalau sekarang bisa, ya kalau juga bisa ketemu sama Ibu Meva, mungkin bisa cerita kegiatan-kegiatan yang 10 tahun ini. Sampai sekarang aku masih ikut kegiatan ini atau membantu kegiatan RCC atau Yayasan Satu Jalan Bersama. Itu karena ada banyak orang yang masih mau ikut kegiatan ini. Terus sebagai salah satu pendiri,
nggak bisa tinggalkan gitu. Masih mau membantu kalau ada yang bisa bantu, ya. Jadi, tapi sebenarnya pernah dengar nggak dari warga sendiri mungkin yang dari warga apa namanya desa rehabilitasi kusta gitu, apakah mereka merasakan dampaknya yang dampak perubahan gitu setelah hadirnya LCC dan Yayasan Satu Jalan Bersama ini? Apakah mereka sekarang udah mulai diterima apa gimana? Pernah dengar nggak mungkin dari iya, ada dampaknya, ada efeknya. Efeknya pertama muncul dari mereka sendiri. Mereka itu orang yang berkenalan kusta, yang warga di desa rehabilitasi kusta. Kan pas pertama aku datang ke desa itu, kan mereka itu nggak mau bicara sama aku, atau nggak mau ketemu sama aku gitu. Itu karena ya seperti tadi ya tentang diskriminasi. Kan mereka itu pernah didiskriminasi dari orang lain, orang yang nggak kenal. Jadi mereka masih takut ketemu sama orang yang belum kenal gitu. Tapi tahun pertama 2 minggu tinggal di dalam desa, kan pas pertama atau kedua beberapa hari yang awal itu mereka itu nggak mau datang, nggak mau interaksi sama kita. Tapi lama-lama mereka ya pertama dari anak itu kan mau main sama mahasiswa sama mereka. Mereka datang terus penasaran gitu ya, ini kok ada orang Jepang di sini gitu kali ya. Kalau anaknya datang, kan pasti ibunya juga ikutan. Iya benar. Ikut. Apalagi kalau anaknya belum makan apa segala macam, dia disuruh datang lagi ya. Terus akhirnya ibu-ibunya ikut. Bapak-bapak juga ikut. Bapak-bapak nurut aja ibu-ibunya. Oke, terus akhirnya ngobrol dari situ ya. Ada interaksi. Terus mulai dari tahun kedua, 3 mereka itu ya menunggu kegiatan work camp datang dari Jakarta atau dari Jepang gitu. Jadi pertama mereka yang berubah. Mereka buka hatinya menerima orang dari luar gitu. Oh, berarti kan ini maaf Yuta, mereka kan tadi Yuta sempat bilang kalau mereka awalnya justru mereka yang takut menerima Yuta dan teman-teman gitu kan. Berarti ada stigma ibaratnya self stigma ya gitu ya. Self stigma itu ya berarti ya karena merasa nggak pede gitu kali ya. Aduh aku karena memang udah terlalu sering didiskriminasi, sudah terlalu sering diisolasi, sudah terlalu sering dikucilkan. Jadi mereka mentalnya ada self stigma yang membuat mereka nggak pede, aduh jangan sentuh, aduh pasti takut sama gue gitu kan istilahnya berarti ya awalnya. I see. Berarti luar biasa ya dampak diskriminasi ini sangat kompleks sekali ya, bisa dibilang bahkan bisa merusak hak asasi manusia sendiri gitu ya. I see. Terus tiap tahun mahasiswa dari Jepang atau dari Jakarta itu datang pas waktu work camp. Kalau gitu orang-orang yang di sekitar desa itu juga pasti lihat kok mereka itu kenapa mau datang ke desa itu. Kan mereka sendiri juga takut nggak mau datang. Kenapa anak-anak ini mau datang tiap tahun gitu. Mereka juga penasaran. Mereka mau mau lihat mereka ngapain di sana gitu. Terus mereka datang terus ketemu sama orang yang pernah mengalami kusta, atau mereka lihat mahasiswa itu interaksi sama orang yang pernah mengalami kusta. Terus mereka baru tahu penyakit kusta itu sebenarnya bukan penyakit yang harus ditakiti gitu. Terus lama-lama mereka mereka mulai datang, mereka mau interaksi gitu. Jadi ada aliran orang. Jadi itu mereka datang karena mouth to mouth ya, jadi antar mulut ke mulut gitu, dengar dari orang itu ada mahasiswa gitu ya datang ke sana mau gitu, ada apaan sih gitu, kenapa sih mereka gitu ya. I see. Jadi bisa jadi sumber informasi juga ya untuk warga, untuk kita semua gitu ya. Luar biasa. Ini keren banget
Aku tuh kalau berasa reunian tuh nggak sih, berasa ke flashback lagi, dan itu benar-benar kayak oh my god, please deh pandemi selesai ya Allah, semoga bumi ini cepat pulih, karena udah pengen banget ke Indonesia, dan salah satunya udah pengen banget nganget, dan aku berharap banget bisa ke desa rehabilitasi. Aku udah pernah ke Nganget sama ke Sitanala aja, tapi yang lainnya belum pernah, tapi aku berharap bisa datang ke desa rehabilitasi Kusta yang lain bersama semuanya, bersama keluargaku tentunya, dan ada anakku juga. Terus ini teman-teman, seperti itu teman-teman yang nonton video ini, harapannya itu tadi, semoga harapan dari Yuta dan Adin semuanya tercapai dan sudah tidak ada lagi lah diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta. Aku pribadi berharap teman-teman yang nonton video ini jadi teredukasi lah ya, tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Jadi setidaknya dari diri kita sendiri sudah tidak mendiskriminasi, dan harapannya bisa di-share juga ke teman-teman semuanya. Ini loh yang seperti ini loh, ayo kita memanusiakan manusia lah istilahnya, karena mereka sama-sama manusia seperti kita, sama-sama berhak hidup, sama-sama berhak disayangi, diterima gitu ya. Jadi kita sudah tahu fakta-faktanya bahwa yang tadi kusta itu bisa disembuhkan, terus udah gitu sudah ada obatnya gratis di puskesmas, terus udah gitu nggak menular, daya tularnya juga rendah. Jadi harapannya teman-teman bisa share informasi ini ke semuanya gitu. Nah, Yuta dan Adin ini kalau misalnya teman-teman yang nonton ini mau hubungi mau ikutan kegiatan volunteer atau mau tahu informasi selanjutnya, mereka bisa tahu dari mana nih? Mungkin mereka bisa lihat, kepoin apa nih IG-nya, mungkin ada Instagram-nya, Facebook-nya, atau YouTube-nya, sosial medianya. Mungkin boleh di-share kita. Jadi mungkin bisa update informasi mengenai kegiatan-kegiatan dari Yayasan Satu Jalan Bersama di website kami di satujalanbersama.org atau di Instagram kami @1_jalan_bersama. Oke, nanti aku tulis juga di caption di deskripsi di bawah, teman-teman bisa klik, bisa kunjungin mereka di situ, mereka kepoin informasi-informasi terbaru dari komunitas LCC dan Yayasan Satu Jalan Bersama. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau donasi, mungkin apakah bisa, dan kalau memang bisa, kemana mereka bisa berdonasi? Boleh, nanti akan ada informasi mengenai kemana bisa donasi di website Satu Jalan Bersama. Akan ada detail informasinya. Oke, berarti teman-teman tinggal kepoin aja itu websitenya dan sosial medianya aja gitu kali ya. Oke, terima kasih banget Yuta, Adin untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banget sudah berbagi informasi, berbagi cerita, sharing ke kita semuanya. Luar biasa banget. Mudah-mudahan semuanya jadi dapat pandangan yang baru, dapat informasi baru yang tentunya sesuai fakta ya. Dan harapannya sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang-orang yang pernah mengalami kusta. Sekali lagi, aku pribadi mengucapkan selamat Hari Kusta Sedunia. Semoga semuanya damai seperti yang tadi, tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami kusta baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke, terima kasih banyak Adin dan Yuta. Makasih Lia. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya, semoga kita bisa ketemu lagi. Ya. Oke, itu dia tadi teman-teman ngobrol-ngobrol seru banget sama Yuta sama Adin. Oh my god, aku ngerasa kayak ketampar lagi, keinget lagi, kerenyuh lagi, kayak benar-benar terenyuh banget sama cerita-cerita dari tadi yang udah di Yuta sama Adin share ke kita semua ya. Benar-benar menyadarkan aku lagi, kita tuh sebagai manusia jangan sampai kita menzolimi orang lain gitu ya. Kita harus memanusiakan manusia lah ibaratnya gitu kan. Mereka orang-orang yang pernah mengalami kusta itu sama kok, sama kayak kita. Mereka berhak hidup normal, mereka berhak diterima, mereka berhak untuk dicintai gitu kan. Mereka berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka berhak
iya dimanusiakanlah sebagai manusia gitu. Jadi bener-bener apa ya, malu juga nggak sih guys gitu, kita tuh orang Indonesia gitu, kita orang Indonesia sendiri, kita saudara, maksudnya bener kata Yuta tadi gitu kan, kita sesama agama, kita sesuku, se-Indonesia gitu lah, seenak KRI gitu, tapi kita masa sih masih mau diskriminasi orang-orang yang pernah mengalami kusta gitu, hanya karena salah informasi, salah persepsi gitu. Jadi aku pribadi berharap teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman sudah tahu informasi yang tepat seperti apa. Jadi setidaknya dari teman-teman sendiri bisa share ke yang lainnya, kalau rupanya penyakit kusta seperti ini, gak perlu dijauhi gitu. Jadi semakin teman-teman share ke yang lain gitu, semakin banyak orang tahu informasi yang tepat terhadap kusta dan orang yang pernah mengalami kusta. Yaudah gitu aja teman-teman untuk video ini. Terima kasih banget sudah nonton sampai habis. Tadi nanti aku taruh deskripsi sosial media dari LCC dan Satu Jalan Bersama. Kalau teman-teman mau kepoin kegiatannya atau teman-teman mau donasi, boleh silakan kepoin websitenya atau kepoin sosial media mereka. Terima kasih banget teman-teman. Jangan lupa share video ini. Dengan teman-teman share video ini, like video ini, artinya teman-teman juga mensupport, teman-teman juga peduli terhadap orang-orang yang pernah mengalami kusta. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.